Istilah sunat pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Sunat adalah pemotongan kulit katan laki-laki, baik untuk tujuan kesehatan maupun untuk tujuan kerohanian atau keagamaan. Sunat adalah suatu hukum atau peraturan yang sangat penting dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama. Sunat begitu identik dengan bangsa Israel pada zaman Perjanjian Lama, bahkan pada zaman Perjanjian Baru. Namun bagi orang Kristen di Perjanjian Baru, sunat bukanlah suatu hal yang penting. Faktanya kebanyakan orang Kristen tidak disunat. Hal ini menjadi pertanyaan bagi banyak orang, baik orang-orang Kristen itu sendiri maupun bagi orang-orang di luar Kristen. Mereka kerap bertanya, mengapa orang Kristen tidak disunat? Bukankah Alkitab mengajarkan sunat? Apakah firman Allah sudah berubah sehingga orang Kristen tidak disunat? Dan bukankah Yesus yang menjadi teladan utama orang Kristen juga disunat? Lalu apa alasannya mengapa orang Kristen tidak disunat? Nah, video kali ini akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di sini akan diberikan 5 alasan mengapa orang Kristen tidak disunat. Pertama, Tuhan Yesus telah menggenapi sunat. Salah satu tujuan kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah untuk menggenapi seluruh hukum Taurat Yahudi. Matius 5 ayat 17, termaksud sunat. Menggenapi artinya adalah melakukannya secara sempurna. Sejak Taurat diberikan kepada manusia, dalam hal ini bangsa Israel, tidak ada seorang pun manusia yang mampu melakukannya secara sempurna. Karena itulah Tuhan Yesus datang untuk melakukannya dan menggenapinya bagi kita. Roma 8 ayat 3. Jika Tuhan Yesus telah menggenapi Taurat, termaksud sunat, maka kita tak perlu lagi menyunatkan diri secara harfiah. Sekalipun Yesus disunat, tetapi orang Kristen tidak lagi wajib untuk disunat. Menjadi pengikut Tuhan Yesus tidak berarti harus meneladani semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita tidak perlu disalibkan untuk meneladani Tuhan Yesus, meskipun dia disalibkan. Benar tidak? Tetapi kita harus melakukan apa yang diajarkannya. Ketika dibaptis, orang Kristen telah disunat. Alasan kedua mengapa orang Kristen tidak disunat adalah karena ketika dibaptis, orang Kristen sudah disunat. Meski orang Kristen tidak disunat secara harfiah, namun kita perlu, bahkan harus disunat secara rohani. Dan sunat rohani itu telah terjadi melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka otomatis kita telah mengalami sunat rohani, yaitu sunat di dalam hati. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata bahwa sebenarnya kitalah orang-orang yang bersunat, bukan orang yang bersunat secara lahiriah. Filipi 3 ayat 2-3. Sunat itu dilambangkan oleh baptisan air. Sebagaimana sunat adalah penanggalan bagian tubuh tertentu, demikian juga baptisan air adalah penanggalan tubuh yang berdosa. Kolose 2 ayat 11-14. Jadi, jika dalam Perjanjian Lama, tanda perjanjian Allah dengan umat Israel adalah sunat, maka dalam Perjanjian Baru, tanda perjanjian Allah dengan gereja adalah baptisan air. Jadi orang-orang Kristen adalah orang-orang yang bersunat, tetapi sunat secara rohani, sunat di hati, bukan sunat secara harfiah, sunat di badan. Sunat tidak dapat membenarkan atau menyelamatkan seseorang. Tidak ada orang yang bisa diselamatkan karena melakukan hukum Taurat, termaksud karena menuruti perintah untuk disunat. Galatia 3 ayat 11. Jadi bahwa sunat tidak dapat menyelamatkan manusia pada dasarnya bukanlah ketetapan manusia, tetapi ketetapan Allah. Dan hal bersunat atau tak bersunat tidak berguna bagi keselamatan seseorang, melainkan hanya iman dan menjadi ciptaan baru yang bisa menyelamatkan. Jika seseorang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka ia tidak akan diselamatkan sekalipun ia telah disunat. Orang yang disunat wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Sunat adalah bagian tak terpisahkan dari hukum Taurat. Karena itu, barang siapa yang bersikeras ingin disunat agar dapat diselamatkan,
maka ia juga wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Galatia 5 ayat 2-3. Mengapa demikian? Karena seluruh isi Taurat dirancang untuk ditaati oleh manusia, bukan hanya bagian-bagian tertentu saja dari Taurat. Jadi tidak boleh melakukan peraturan yang satu, misalnya sunat, dan mengabaikan peraturan yang lain. Jika sunat adalah bagian integral yang tak terpisahkan dari Taurat, maka tidak boleh manusia hanya melakukan sunat tapi tidak melakukan peraturan yang lain. Misalnya, peraturan-peraturan tentang hari Sabat, makanan yang halal dan haram, najis dan tahir, korban-korban, hari raya, dan sebagainya. Tidak ada manusia yang bisa melakukan seluruh hukum Taurat. Karena itu tidak perlu dan tidak ada artinya melakukan sunat untuk mencapai keselamatan. Tuhan lebih menghendaki sunat di hati ketimbang sunat di badan. Alasan terakhir mengapa orang Kristen tidak disunat adalah karena Tuhan lebih menginginkan sunat di hati ketimbang sunat badani. Sebenarnya sejak awal sunat yang Tuhan kehendaki adalah sunat rohani, yaitu sunat di hati, bukan sunat jasmani atau sunat badan. Roma 2 ayat 29. Sunat jasmani hanyalah lambang, tetapi substansinya adalah sunat rohani, yakni hidup berkenan kepada Tuhan. Oh iya, jangan lupa ya untuk like dan komen, dukung kami terus ya, dengan cara mengklik tombol subscribe agar semakin banyak video berkualitas bisa kami produksi.